Halo teman-teman, selamat datang di Pencipta Genius. Hari ini semua penemuan akan menggunakan stik es krim, terutama yang pertama. Penemuan ini 90% berasal dari stik es krim. Aku tidak akan mengatakan aku tidak mengingatkan kamu ya, jadi jangan bosan ketika aku terus menyebutkannya. Setelah peringatan tadi, mari kita mulai dengan membuat beberapa garis miring pada stik es krim 2,5 cm dari setiap ujungnya untuk memandu kita saat memotong potongan dengan gunting. Aku rasa bentuk ini disebut trapesium. Gunakan potongan ini sebagai contoh untuk membuat potongan berikutnya. Ini memberikan aku beberapa detik untuk bertanya kepada kalian, bagaimana liburan kalian? Aku sekeluarga tidak pergi kemana-mana, tapi kami menghabiskan waktu bersama-sama. Liburan kemarin sangat indah. Jika ketiga bagian sudah siap, lanjutkan merekatkannya dengan banyak lem panas untuk membuat trapesium yang lebih tebal dan kuat. Suatu hari mantan pacarku mencoba membantuku merekatkan kacamataku dengan lem yang sama, dan dia malah menempelkan jariku. Jika kamu nonton ini, sayang, kamu harus membuka matamu lebih lebar. Dengan penggaris dan pensil, buatlah tanda kecil di kedua ujungnya seperti yang kamu lihat di layar. Tandai titik pada garis yang kita tandai. Disinilah kita harus mengembor potongan dengan bor kuat kita. Lubang yang akan kita buat akan menembus seluruh bagian. Dan ya, apalagi yang bisa aku katakan? Aku tidak selalu memikirkan komentar lucu tentang semuanya. Jangan paksa aku. Ambil sepasang jepitan khusus dan bongkar dengan memisahkan potongan plastik untuk membuka kedua pegas yang akan kita gunakan. Setelah kamu memiliki keduanya, ambil sepasang baut dan mur yang akan membantu kita menahan pegas. Masukkan skrup melalui lubang pegas, lalu ke dalam lubang kayu dan tutup dengan mur. Untuk mengencangkannya, kamu dapat menggunakan tang seperti yang digunakan oleh mekanik. Ulangi langkah sebelumnya dengan pegas kedua pada sisi yang sama dengan pegas pertama. Setiap kali aku membuat penemuan semacam ini, selalu mengingatkanku pada guru tersayang yang biasa menugaskan aku membuat alas kayu untuk patung monyet. Aku tidak pernah berpikir melakukan hal semacam itu akan bantuku di masa depan. Aku pikir itu akan menjadi seperti rumus matematika yang tidak pernah aku gunakan. Setelah membuat lubang kecil di dekat pegas, lepaskan dua paku dari gambar yang tergantung di dinding dan masukkan ke dalam lubang. Ibuku bahkan punya foto di mana aku memamerkan bokongku yang besar. Kenapa, Bu? Kenapa? Bongkar bagian yang menahan mata bor tipis dan ganti dengan gergaji bundar mini. Meskipun aku pikir aku harus membeli yang lain karena yang ini terlihat sudah mau rusak. Ya, itu lebih baik. Potong ujung paku dengan sisa kurang lebih 0,5 cm. Pivot baja kita hampir siap. Untuk memastikannya tetap seperti itu, kubur dalam lem panas sehingga mereka tidak bergerak. Dengan gergaji bundar yang sama, potong bagian pegas ini pada sisi yang paling dekat dengan struktur kayu. Ini akan memungkinkan kita untuk membuat gerakan yang kita inginkan. Ambil gulungan benang yang diam-diam disimpan nenekmu di kotak kerajinan kecilnya dan potong dengan gunting. Tempatkan salah satu ujungnya di sekitar potongan pegas dan oleskan lem super untuk menempelkannya. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi yang berlawanan dengan memastikan benang sangat kencang. Potong kelebihan tali dan coba gerakan busur yang akan menjadi tujuan utama penemuan ini. Gambarlah struktur untuk bagian yang kamu lihat di sini dan gunting dengan gunting. Jika kamu seorang insinyur, kamu mungkin bisa melakukannya lebih baik dariku. Tapi intinya ini tetap berhasil, bukan? Kita juga perlu membuatnya dengan bentuk cakar beruang ini. Saatnya untuk mengeluarkan keterampilan tukang kayu yang kita miliki. Rekatkan bentuk-bentuk tersebut ke setiap ujung stik es krim dan dengan cara ini mereka tidak akan bergerak. Mari kita kumpulkan balik gergaji bundar mini yang akan membantu kita membuat karya kita. Aku akan mulai dengan sesuatu yang terlihat seperti jamur. Tapi kamu bisa melakukannya dengan urutan sesukamu. Kamu tidak harus selalu mengikutiku seperti Mbak. Yang akan aku katakan adalah bahwa kamu harus sangat berhati-hati agar tidak memotong miring atau terlalu banyak, karena potongannya cukup kecil. Aku akan melanjutkan dengan cakar kecil yang juga harus kita potong. Sementara itu, pertanyaan hari ini. Aku benar-benar senang mengenal subscriberku lebih baik setiap hari. Jadi akan menarik untuk mendengar dari kalian. Apa eksperimen paling gila yang pernah kamu lakukan? Siapa tahu jodoh penemuanku ada di antara kalian. Mari kita lanjutkan apa yang kita lakukan, yaitu menambahkan lem ke potongan kayu yang bersih kita lubangi untuk memperkuatnya. Jepit dengan jepitan mini saat mengering.
Lakukan hal yang sama dengan pasanganmu. Jangan lupa harus penuh dengan zat ini di kedua sisi, atau tidak akan berfungsi dengan baik. Setelah potongan siap, lanjutkan untuk meletakkannya di stik es krim lain, seperti yang ditunjukkan di layar. Sekarang mulai terbentuk. Setelah menandai kedua potongan, lanjutkan dengan mengebor stik dan gunakan sebagai acuan stik es krim kedua. Langkah selanjutnya adalah mengambil beberapa tusuk gigi yang bertugas menahan potongan-potongan itu. Dengan tang tajam, potong salah satu ujungnya dan masukkan stik melalui lubang yang dibuat sebelumnya. Kemudian masukkan sepotong ke masing-masing tongkat dengan susunan yang sama seperti di awal. Kita harus menempelkan stik es krim lain yang kita buat lubangnya. Tapi pertama-tama, buat beberapa persegi panjang kecil yang untuk bertindak sebagai pengisi, sehingga bagian-bagiannya bisa bersambung. Oleskan beberapa garis lem panas pada struktur pelatuk untuk menyatukan persegi panjang kayu di setiap sisinya. Setelah lem mengering, tempelkan stik es krim lainnya. Isi lubang yang terlihat dengan lem super dan kencangkan stik kayu dengan lem panas, sehingga setelah kering, kamu bisa membuang apa yang tidak kamu butuhkan. Lihat saja mekanisme indah yang kita miliki di sini. Masukkan seluruh struktur ini di bawah tali dan tempelkan ke bagian yang menonjol pada mekanisme. Dengan cara ini, ketika dikencangkan dan kita menarik pelatuknya, proyektil akan keluar dengan kecepatan tinggi menuju target kita. Setelah menyambungkan kedua bagian, ambil gergaji bundar dan potong ujung yang panjang agar tidak terlalu besar. Potong stik es krim dan gandakan di ujung yang berlawanan. Dengan dua potong kayu ini, kita bisa membuat gagang tompa kayu mematikan kita. Apakah itu nama yang bagus? Kamu tahu, YouTube membatasi kosakataku. Letakkan tongkat kayu tipis di alur tengah peluncur dan gunakan mekanisme pemicu sebagai referensi. Potong bagian lebih untuk membuat saluran yang memusatkan proyektil kita dengan sempurna. Ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk membuatnya. Siap! Bahkan Flash tidak bisa pergi secepat itu. Muat isi di peluncur ini dan bersiaplah untuk berburu vampir. Atau dalam kasus ini bakso. Atau aku tidak tahu apa bola merah aneh itu. Intinya kita berhasil. Berikut ini adalah cara untuk membuat proyektil dari penemuan sebelumnya lebih mengejutkan. Untuk itu, mari kita gunakan bawang bombay kecil yang terkenal ini. Sepertinya aku merusak mejaku. Ambil bola dan daur ulang salah satu proyektil yang tersangkut di bakso. Gabungan petasan baru kita dengan selotip. Potong bagian berlebih dan kamu akan siap meledakkan target apapun. Hasta la vista baby. Sebaiknya jangan dilakukan ke meja ibumu. Coca-Cola sangat enak. Bukan waktu yang buruk untuk memiliki sekaleng atau botol 2 liter. Diabetes tidak ada di sini. Setelah kamu selesai menyajikan minuman manis favoritku, taruh sedikit air di atas kertas amplas dan kikis bagian atas kaleng sampai kita bisa melepasnya dengan mudah dengan pinset. Sangat memuaskan. Tapi jangan buang bagian lainnya karena keduanya akan berguna. Pertama, ambil sikat vakum mematikan ini. Tempelkan pada bagian atas yang kita lepas dengan mengoleskan lem panas pada kepala paku. Susunlah sekitar 15 buah secara acak hingga menyerupai salah satu alat penyiksaan yang seram itu. Buat lubang kecil dengan bor di bagian atas kaleng, sedekat mungkin dengan tepi. Lakukan yang sama pada potongan dengan paku. Ambil beberapa kawat tembaga berlapis plastik dari toko perkakas dan masukkan sepotong melalui kedua lubang. Lem panas stik es krim tanpa ujung membulat ke sisi kaleng. Di ujung tongkat yang lain, rekatkan stik es krim yang lebih kecil. Karet gelang ini akan bertanggung jawab untuk menjaga jebakan kita sampai mangsa kita tiba. Rekatkan sedekat mungkin ke tepi tusuk sate, lalu tempelkan ke stik es krim. Setelah membuat lubang baru di tutupnya, masukkan sutas tali. Kemudian buat simpul. Saat ditarik, karet gelangnya akan mengencang, sehingga pukulannya akan sangat kencang. Buat lubang beberapa sentimeter dari dasar kaleng. Ambil potongan kecil stik es krim lain dan rekatkan sedikit di atas lubangnya. Tusuk yang lebih tipis dan masukkan salah satu tongkat ini. Kemudian kencangkan dengan banyak silikon di kedua sisinya. Rekatkan beberapa batang stik es krim lagi untuk meningkatkan stabilitas perangkap kita. Di sini, di rumahku, ada banyak tikus. Jadi, umpannya adalah sepotong keju bau yang akan menarik mereka dari jarak yang sangat jauh. Pasang umpan berair kita dan masukkan ujung runcing ke dalam lubang dan masang tali padanya.
Dengan ini, hanya tinggal menunggu teman kita yang tidak diinginkan muncul dan memberikan nafas terakhir mereka. Untuk contoh, aku akan menggunakan balon kecil dan dengan kekuatan imajinasi kita akan berpikir bahwa ini adalah tikus. Aku juga akan menggambar sedikit wajah untuk membuatnya lebih realistis. Sepasang mata kecil dan mulut kecil, dia terlihat seperti saudaraku. Ayo tikus jelek, ambil kejunya dan boom! Selamat tinggal. Selamat tinggal hama yang jorok. Meski sekarang aku harus membersihkan isi perutnya dari mejaku. Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Juga ini ada 2 video tentang penemuan yang lebih hebat. Dan di sini kamu dapat subscribe channelku agar tidak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih banyak telah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai jumpa lagi.